Terima kasih ya Tuhan, buat perjalanan iman di tahun 2020. Dan hari ini kami memasuki
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kau setia, Kau Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dan masih dalam ibadah online walaupun sudah di tahun 2021 dengan kebaktian nanti hari Minggu tanggal 4 Januari 2021 di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kita akan mengadakan juga perjamuan kudus. Saudara siapkan semuanya. Saudara, apa pesan Tuhan untuk Natal dan untuk tahun baru ini? Untuk tahun 2021 ini saya akan sampaikan kepada saudara apa pesan Natal dan pesan tahun 2021. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertata di dalam kemuliaan Engkau.
Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Engkau yang patut dipuji-dipuja, Engkau yang patut menerima pujian dan penyembahan daripada kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami penyedia kami, Engkau Allah kami pemelihara kami, Engkau Allah kami yang menciptakan kami semuanya dan memelihara kami dengan sempurna, tidak ada cacat celah. Engkau wajib Tuhan, Engkau yang mempunyai pujian dan penyembahan, pengagungan dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, daripada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk bimbingan Engkau di tahun 2020 sehingga kami sampai dengan ada hari ini sampai tahun 2021 ini, karena berkat anugerah limpah rahmat yang Engkau berikan kepada kami dan Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan untuk Natal yang lalu dan untuk tahun 2021 ini. Apa artinya Tuhan bagi kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semuanya Tuhan yang mendengarkan firman ini, sehingga kami mendapatkan tuntunan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Saya mengharapkan saudara selalu dalam keadaan baik. Mari saudara, apa pesan Tuhan di tahun 2021 ini? Kita masih masuk dalam seri khotbah kerajaan Allah yang seri ke-17 dengan subtema senantiasa bersama dengan Tuhan. Kalau yang lalu-lalu saya bagikan kepada saudara, kita harus menemukan Dia, kita harus berjalan bersama dengan Dia, dan sekarang kita harus senantiasa bersama dengan Dia atau ada di dalam hadirat Dia. Pesan untuk tahun 2021 ini saya katakan ini adalah permulaan baru. Karena apa? Karena selama seumur kita, saya sudah memasuki tahun umur 70 tahun sekarang, tahun 2021, saya lahir tahun 1951, kita tidak pernah mengalami terjadi seperti hal yang kita alami di awal tahun 2020 ini untuk Indonesia dan untuk dunia, di mana bumi diperkenankan oleh Tuhan mendapatkan masa pandemi COVID-19 ini. Berubah semua tatanan hidup kita di seluruh bumi ini. Berhenti, berakhir tatanan hidup yang sudah kita jalani. Saya sudah menjalankan tatanan hidup selama 68 tahun. Tetapi pada awal tahun 2020, awal dari umur 69 tahun itu, berhenti tatanan yang pernah kita jalankan itu menjadi tatanan hidup yang baru di seluruh bumi ini. Berhenti, berakhir yang sudah kita awali, yang sudah kita jalani di awal tahun 2020 di muka bumi ini. Sehingga saya katakan di minggu pertama di tahun 2021 ini adalah masa permulaan baru, atau tahun 2021 saya katakan tahun masa permulaan baru. Tahun masa permulaan baru. Sebelumnya Tuhan izinkan saudara dan saya masuk dalam masa perenungan sebelumnya. Jadi selama awal dari 2020 sampai dengan sekarang, mungkin beberapa bulan lagi ke depan, kita terus masuk di dalam masa perenungan ini. Kenapa kita masuk ke dalam masa perenungan itu? Karena di dalam masa perenungan ini Tuhan mempersiapkan saudara dan saya menghadapi tahun masa permulaan baru. Saya percaya sekali, ini tahun masa permulaan baru. Dilihat dari begitu pesatnya teknologi berkembang, begitu pesatnya dengan segala macam bentuk teknik, teknologi dan segala hal, mobil segala macam. Sebentar lagi saudara akan merasakan mobil listrik. Setelah mobil listrik, mobil tanpa pengemudi. Saudara,
Sebelumnya kita akan merasakan ada Gojek, taksi semua, ada GoFood, makanan semua, belanja kita tidak di toko di mana-mana, semua ambruk yang besar-besar, saudara, karena ada tatanan yang baru. Lebih-lebih lagi, puncaknya adalah masa pandemi COVID-19 ini merubah seluruh tatanan hidup kita. Saudara percaya, tahun 2021, tahun masa permulaan baru kita akan masuki. Kita tidak tahu apa masa permulaan baru itu, tetapi saya merasakan bahwa ini adalah masa permulaan baru. Bagaimana dalam tahun masa permulaan baru ini kita harus bersikap? Nah saudara, saya bawakan dan saya dapatkan dari Tuhan, jawabannya adalah kita harus senantiasa bersama dengan Tuhan. Harus, tidak ada kata lain. Di dalam tahun masa permulaan baru pertama ini, di tahun 2021 dan selanjutnya. Apalagi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman. Sehingga saya katakan, kalau kita menghadapi akhir zaman, tidak ada kata lain. Kita harus senantiasa bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Tidak ada kata lain. Kita harus bersama dengan Dia. Saudara, tidak boleh terlepas pun barang sejenak bersama dengan Dia, karena berbahaya. Satu saat Tuhan Yesus bisa langsung datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Atau bisa saja dunia menghadapi masa-masa kesulitan, kesusahan besar, dan yang lain-lain. Atau kita akan terkena mungkin dampak dari bencana alam, dari gempa bumi, tsunami, dan yang lain-lain, semua banyak sekarang. Sampai saya juga terheran-heran, ya, melihat kota Bandung itu bisa banjir begitu keras derasnya. Bingung. Sekarang sudah berubah, sudah banyak berubah. Alam berubah, teknologi berubah, hidup manusia berubah, kebiasaan berubah, ya. Mencari uang sekarang berubah, semua berubah, banyak sekali yang berubah. Sehingga kita harus benar-benar tidak boleh terlepas sejenak pun daripada Dia. Kita harus menempel terus kepada Tuhan, ya, terus menempel. Seperti ini saudara, saya gambarin, seperti perangko itu menempel kepada surat. Kalau perangko itu terlepas dari surat itu, maka surat itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya terlepas daripada Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita, kepada rancangan, rencana, kehendak, jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah rancangan Tuhan yang sempurna, damai sejahtera, dan penuh harapan di dalam hidup kita? Kita tidak akan sampai ke sana. Kita terus akan berputar-putar. Saya minta biar di tahun 2021 ini saya berdoa dengan iman saya sampai kepada masa permulaan baru di mana berkat Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah. Kita harus ada di dalam Tuhan terus. Sama kalau saudara dan saya di masa tahun masa permulaan baru ini terlepas saja dari Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan sampai kembali ke rumah Bapa, yaitu surga. Jadi dalam masa perenungan pandemik ini, Tuhan ingatkan kepada saya, saudara dan saya, hanya Aku, kata Tuhan, andalanmu. Hanya Aku, tidak ada yang lain, kata Tuhan. Masa pandemik ini Tuhan memperlihatkan otoritasnya atau show of force-nya Tuhan.
Tuhan memperlihatkan kekuatannya Tuhan. Tuhan memperlihatkan otoritasnya, kekuasaannya Tuhan. Ya. Tidak ada yang bisa dapat menyanggah, yang dapat menolak, yang dapat mengatasi dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada, saudara. Tuhan sedang menunjukkan kekuatannya. Apa yang bisa diandalkan dalam masa perenungan ini, coba saudara? Dalam masa perenungan ini, dalam masa pandemik ini, uang tidak bisa diandalkan, rumah sakit tidak bisa diandalkan, ya, dokter tidak, obat, vaksin, jabatan, pangkat, rumah besar mewah seperti istana, bahkan tanah yang tidak bisa menerima orang yang terdampak COVID-19. Bayangkan, sampai tanah pun juga susah untuk mayat orang yang terkena COVID-19. Sampai tidak mau menerima. Tidak ada yang bisa diandalkan. Harus kembali kepada pencipta kita, kepada Tuhan pencipta kita, dan Tuhan penyedia kita. Saudara, Tuhan itu bukan hanya pencipta, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita. Untuk Tuhan menyediakan apa? Semuanya keperluan kita disediakan oleh Tuhan, karena Tuhan mau memelihara kita. Bahkan saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 16, Tuhan itu berkata seperti ini, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, saudara dan saya, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan mengenyangkan saudara dan saya sepanjang umur hidup kita, memelihara kita dengan sempurna. Amin. Jangan takut. Tahun 2021, tahun masa permulaan baru. Kita harus beriman. Tetapi tugas kita harus senantiasa bersama dengan Dia. Ayat ini kalau saya renungkan identik dengan janji Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada saudara dan saya. Ya. Kekenyangan di dalam Mazmur 91 ayat 16 itu bukan sedang membicarakan mengenai makanan, tetapi lebih umum tentang kehidupan saudara dan saya. Sehingga kehidupan saudara dan saya akan dikenyangkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada yang menghadapi masa-masa tekanan atau intimidasi, saudara terus beriman, percaya 100% kepada Dia. Karena dalam Mazmur 91 itu perikopnya adalah lindungan Tuhan atas hidup kita. Perlindungan Tuhan. Saudara, sekarang kita lihat arti Natal. Saya ingin mengulang lagi Injil Kerajaan. Kenapa Injil Kerajaan itu dibawa ke muka bumi ini, ya, dan Injil keselamatan itu dibawa. Arti Natal membawa Tuhan Yesus datang membawa dua Injil ke dalam dunia ini. Yang pertama adalah Injil Kerajaan Allah, dan yang kedua adalah Injil keselamatan. Saudara perhatikan, apakah Injil Kerajaan Allah itu? Injil Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, memperkenalkan kembali dirinya, diri Tuhan sebagai pencipta yang mempunyai otoritas atas saudara dan saya dan atas dunia ini. Ke dalam dunia ini, Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi Dia bukan hanya mencipta saja, tetapi Dia memelihara, menyediakan bagi saudara dan saya semua kebutuhan saudara dan saya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia membawa hidup, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 tadi berkata. Jadi
kita kalau bersama dengan Tuhan di tahun masa permulaan baru ini dan seterusnya, maka kita akan merasakan mendapatkan hidup dan di dalam kelimpahan. Selanjutnya, dia penyembuh sakit penyakit. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia memperlihatkan otoritas kekuasaannya, menyembuhkan banyak orang. Yang seterusnya, dia mentahirkan orang yang kusta. Ini mentahirkan orang yang dosa, yang bergelimbangan dosa, yang najis, yang kotor. Dia mentahirkan orang yang kusta. Dia perlihatkan dulu secara tubuh waktu dia mentahirkan. Tetapi dia juga mencelikan orang yang buta. Jadi kalau saudara mau dicelikan mata rohani saudara, saudara ingin mempunyai iman, saudara dan saya harus membaca firman itu setiap hari di dalam hidup kita. Dicelikan orang yang buta menjadi dia bisa melihat. Apalagi memulihkan orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Kalau hari-hari ini kita merasakan, aduh, rasanya kita udah gak kuat dalam masa pandemi ini. Saudara, iman, percayai, Tuhan akan memulihkan yang lumpuh bisa berjalan kembali. Mungkin perusahaan, mungkin usaha saudara, mungkin apapun juga, imani Tuhan tidak akan lumpuh. Pekerjaanku, usahaku, perniagaanku, jual beliku, bahkan Tuhan akan memulihkan semuanya. Imani saudara, dan bersama dengan Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Menyembuhkan yang tuli dan bisu. Ini Injil kerajaan saudara. Ini yang dinamakan Injil kerajaan. Injil kerajaan merubah seluruh tatanan hidup manusia. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dirubah sedemikian rupa. Mereka tadinya percaya kalau orang akan sembuh itu pada waktu ada di dalam kolam Bethesda, yang kalau kolamnya bergolak, mereka masuk terus mereka disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus datang, dirubah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, bangkit, berjalanlah, angkatlah tilammu. Dia bangkit dan berjalan, memulihkan yang lumpuh. Dia menyembuhkan yang tuli dan bisu. Kalau saudara hari-hari ini tidak bisa mendengar firman Tuhan, diganggu terus oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis, saudara minta kepada dia, Tuhan celikan, Tuhan sembuhkan, supaya aku bisa mendengar firman, supaya aku bisa berbicara mengenai firman, supaya aku bisa berkesaksian mengenai firman, dan aku bisa memberitakan firman ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segenap bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Itu Injil kerajaan. Injil kerajaan apalagi yang lain? Mengusir kuasa iblis, kuasa setan. Saudara, kita bisa bersama dengan dia mengusir kuasa iblis, kuasa setan di dalam hidup kita. Selanjutnya, bahkan membangkitkan yang mati. Saudara bayangkan, dua anak muda yang sedang diusung. Yang kedua di dalam Injil itu adalah Lazarus. Sudah 4 hari kalau Lazarus mati, tetapi dia bisa membangkitkan. Amin. Saudara, itu Injil kerajaan Allah. Bukan soal makanan minuman, tetapi soal damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Dan semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus mempunyai Roh Kudus di dalamnya. Karena Roh Kudus mengurapi dia, karena Roh Kudus menyertai dia. Hari-hari ini kita sangat perlu
menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus membawa Injil kerajaan Allah di dalam dunia ini, dia membawa Injil keselamatan. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan 3 hari, dia bangkit kembali, mengalahkan maut dalam 3 hari ini, untuk memberikan kepada saudara dan saya keselamatan yang daripada dia. Dia menanggung semua dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dia menanggung semua sakit penyakit saudara dan saya di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya dia menanggung semuanya. Sehingga saudara, saya katakan, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkata sampai terakhir pada waktu dia akan menghembuskan nafas. Dia berkata, sudahlah genap. Tetapi terlebih lagi pada waktu dia akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku meninggalkan Roh Kudus di dalam engkau menjadi roh penolong untuk saudara dan saya ditolong oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Tetapi apakah Roh Kudus ini dapat bekerja di dalam hidup saudara dan saya, itu tergantung daripada saudara dan saya. Bagaimana mengelola Roh Kudus itu bergaul bersama saudara dan saya, sehingga Roh Kudus mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa untuk merubah hidup saudara dan saya, untuk merubah segala hal yang saudara alami di dalam hidup saudara dan saya, untuk merubah segala keadaan yang saudara alami di dalam hidup saudara dan saya. Masa pandemik ini bisa dirubah oleh Roh Kudus menjadi masa sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Kalau kita bersama dengan dia, kalau kita ada di dalam Injil kerajaan Allah di dalam hidup kita. Saudara ingat, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa 2 Injil kerajaan Allah dan kerajaan dan Injil keselamatan? Karena bumi ini adalah perluasan daripada surgawi, sehingga Tuhan atau Allah Bapa kita ingin mengembalikan kembali perluasan surgawi ini menjadi benar-benar surgawi kembali, sehingga saudara dan saya walaupun masih hidup di dalam dunia ini, saudara dan saya bisa merasakan suasana kerajaan surga di dalam hidup kita. Saudara, ini adalah perluasan. Dia ingin merebut kembali apa yang sudah Bapa Tuhan Allah kita usahakan pada saat itu, memperluas Injil kerajaan di muka bumi ini. Saudara, jadi pesan tahun baru, nanti saya akan teruskan dengan seri berikutnya lagi, yaitu tidak ada kata lain, kita harus berusaha senantiasa ada bersama dengan Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana saudara? Saya ingin membagikan satu lagu, tetapi lagunya akan saya persingkat untuk saudara, yang mudah-mudahan saudara bisa dengar lagu ini. Indah Bersamamu dari WTC Worship, saudara. Hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membantuku. Sebab ku mengerti kehendakmu,
hatiku padamu. Dekatkan hati saudara kepada Tuhan. Ku Condongkan pikiranku padamu. kepada pikiran Tuhan. Selaraskan kehendakku mengikuti Selaraskan kehendak kita mengikuti kehendak Tuhan. Relakan biar Tuhan membentuk saudara dan saya. Karena saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, pasti terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita tidak pernah tahu jalan apa di depan kita. Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Yesus hidup yang menjamin hidup kita, saudara. Inilah pesan tahun baru. Saudara, dekatkan hati saudara kepada Tuhan. Dan saudara, pada waktu kita mendekatkan hati kepada Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan bersama dengan Tuhan, cakap menanggung segala perkara. Saudara, dalam minggu pertama ini, kita dudukkan kepala untuk firman Tuhan agar dimeteraikan di dalam hati, loh hati saudara. Tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah datang ke dalam dunia ini dan Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, biar Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan di dalam roh hati kami semua firman yang telah Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang jemaat Tuhan untuk setiap dalam minggu pertama, bahkan dalam minggu pertama di tahun 2021 ini, kita menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita mempunyai ganjalan, sakit hati, dendam, marah, geram kepada saudara-saudara kita? Lepaskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kita, mendatangkan berkat yang berkelimpahan bagi saudara dan saya, bukan mendatangkan kutuk. Layakkan Tuhan untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat bagi kami. Saudara, perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh orang yang berusia di atas 12 tahun ke atas, dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun ke atas dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia memegang, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Demikianlah juga Ia mengambil cawan. Sudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami diselamatkan, dikuduskan, disucikan daripada seluruh dosa kami. Dan seluruh sakit penyakit kami ditanggung Tuhan oleh Tuhan Yesus dengan bilu-bilu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami percaya itu dan kami memperingati itu pada saat ini. Sehingga kami menerima keselamatan, kami menerima kekudusan, dan kami menerima kesembuhan di dalam satu nama, yaitu nama
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari saudara, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Biar Tuhan, di dalam rencana vaksin COVID-19 ini, Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, semua gugus tugas depan COVID-19 yang menangani COVID-19. Para menteri, juga TNI, ABRI, Polri, Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Para dokter, para suster di rumah sakit COVID-19, Kau berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah pandemi ini dapat segera berlalu. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami. Kami mau selaraskan kehendak kami ke dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah hari ini sampai Tuhan Yesus dalam kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.